Oke, shalom. Hari ini kita membahas Yeremia pasal 18. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataan kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk itu. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik dari pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel. Saudara kasih Tuhan, menjadi bencana kemuliaan Tuhan. Yang pertama, kita harus tahu pikiran, tujuan daripada sang pencuri. Alkitab berkata bahwa hidup kita atau bangsa Israel seperti tanah liat di tangan sang pencuri. Jadi tanah liat itu diambil dari tempat yang jauh. Diambil, setelah itu tanah itu diproses sedemikian rupa, dialiri air. Setelah itu tanah itu diinjak-injak. Setelah itu air dikeringkan, pasir dibuang, semua yang lain, kayu, batu, yang lain dibuang, hanya boleh tanah saja. Ini proses pertama, namanya proses seleksi. Ketika saya dan saudara dipakai Tuhan, kita nggak langsung jadi. Tuhan memproses kita, membuang yang tidak baik, membuang yang jahat, membuang yang tidak berguna. Banyak orang mau jadi bencana, tapi tidak rela diproses Tuhan. Tidak mau dibuang yang tidak berguna. Maka buanglah segala sesuatu, kemarahan, kepahitan, dendam dan lain sebagainya, supaya kita menjadi bencana yang bagus, bencana yang berkenan, bencana yang baru. Yang kedua, setelah bencana itu sudah menjadi tanah liat yang bagus, kemudian dibanting-banting, kemudian masuk ke dalam mesin seperti di press gitu ya. Kemudian seperti saudara tahu buat kue ya, atau buat mie. Setelah itu untuk apa? Itu untuk membuang tempat-tempat di mana ada kosong. Kalau ada kosong, ada angin di situ, dia depres sedemikian rupa, maka waktu dia dibentuk menjadi bejana, dia akan retak. Tempat yang kosong, angin masuk, membuat bejana tidak bisa diproses sempurna. Daud, saudara Tuhan, ketika ada waktu longgar, waktu kosong, disitulah Daud jatuh ke dalam dosa. Maka supaya hidup kita diisi pada tidak boleh ada satu detik pun dalam kehidupan kita kosong, iblis bisa masuk menghancurkan bencana tanah liat itu. Setelah diproses, dipres demikian rupa, akhirnya baru dibentuk. Nah, waktu dibentuk itu di atas pelarikan, diputar-putar, dan diizinkan tangan sang pencunan untuk membuat hidupnya menjadi indah. Izinkan tangan Tuhan membentuk hidup Anda. Izinkan tangan Tuhan membentuk pribadi Anda. Lembutkan hati Anda, lembutkan pikiran Anda, biar jadi lembut sehingga gampang Tuhan membentuk. Yang paling sulit adalah membentuk hati yang keras, tegar, tengkuk, sulit dikasih tahu, memberontak. Itu yang membuat sulit dibentuk oleh Tuhan. Maka kalau mau menjadi bejana yang baik, relakan hati saudara dibentuk oleh Tuhan. Daud ketika ditegur Nabi Nathan, dibuat sebuah cerita, dan Nathan berkata, engkaulah orangnya. Dan Daud berkata, ya Tuhan, aku sudah berdosa. Tetapi Yudas, Tuhan sudah sekali tahu, di tempat ini, di antara saudara, ada satu orang yang menyerahkan diri. Apa kata Yudas? Bukan aku. Hati yang keras, pikiran yang keras, kepala batu, paling susah, sudah ditunjuk engkau harus bertobat, tidak mau bertobat. Untuk menjadi bencana Tuhan, lembutkan, biar Tuhan memproses. Dan yang terakhir, ketika bencana itu rusak, ketika bencana itu retak, maka sang penjunan membuat bencana yang baru. Barangkali hari-hari ini hidupmu jadi hancur, kehidupan Anda berantakan. Jangan menyerah, biarkan Tuhan membentuk menjadi bencana yang lain. Dibentuk dan dikatakan setelah dia jadi, saudara, jadi
dibakar. Tidak boleh langsung dibakar di api yang 1000 derajat. Kecil, didinginkan 1 minggu, dibakar lagi, baru di api yang begitu besar nyalanya, kemudian didiamkan lagi. Yang terakhir, saudara, ada proses pendiaman, pemanasan. Jadi hidup ini terkadang Tuhan izinkan kita untuk diproses. Barangkali COVID-19 ini proses kita dipanaskan di api pengujian. Dengan kondisi sekarang masih kita on fire, menyala-nyala melayani Tuhan. Doa saya supaya kita menjadi bencana yang baik, cantik, sehingga satu saat harganya mahal ditaruh di tempat yang terindah. Maka kalau tidak jadi tong sampah, berguna juga, tapi tempatnya sangat-sangat rendah. Tuhan memberkati. Shalom, selamat.